Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri, Hairunisa, NIM 1907962. Saya Dalina Lestari dengan NIM 1901327. Saya Puspita Nasrianti Putri dengan NIM 1903711. Kami dari kelompok 4 dengan materi uji Mann-Whitney pembelajaran statistika dengan dosen pengampu Prof. Turmudi, MED, MSc, PhD. Apa itu uji Mann-Whitney? Dalam Mann-Whitney, uji dilakukan untuk mengetes perbandingan dua populasi yang sama dengan median atau nilai tengah yang berbeda. Sampel yang digunakan adalah sampel yang tidak berpasangan. Maksud dari perbandingan ini adalah untuk melihat apakah perbedaan keduanya memiliki makna yang signifikan atau tidak. Ada banyak bidang yang bisa memanfaatkan uji ini untuk berbagai keperluan, misalnya dalam pengobatan, bisnis, dan psikologi. Salah satu contohnya adalah untuk menguji pengaruh pelatihan terhadap penjualan. Uji ini bisa dilakukan dengan aplikasi SPSS atau manual. Oke, next. Persyaratan. Yang pertama, data berskala ordinal, interval, atau rasio. Terdiri dari dua kelompok yang independen atau saling bebas. Data kelompok 1 dan kelompok 2 tidak harus sama banyaknya. Data tidak harus berdistribusi normal, sehingga tidak perlu uji normalitas. Prosedur pengujian dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, susun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel. 2. Hitung jenjang atau ranking untuk setiap nilai sampel gabungan. Yang ketiga, jenjang atau ranking diberikan mulai dari nilai terkecil sampai terbesar. Yang keempat, nilai beda sama diberi jenjang rata-rata. Selanjutnya, jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. Keenam, hitung nilai statistika uji U. Ada dua macam teknik UTES ini, yaitu UTES untuk sampel-sampel kecil di mana N kurang dari 20 dan UTES sampel besar nilai N lebih dari 20. Oleh karena itu, sampel besar nilai N yang lebih dari 20, maka distribusi sampling U-nya mendekati distribusi normal. Maka tes signifikansi untuk uji hipotesis nilainya disarankan menggunakan harga kritik Z pada tabel probabilitas normal, sedangkan tes signifikansi untuk sampel kecil digunakan harga kritik U. Next. Adapun formula rumus Mann-Whitney test berikut uji statistik yang digunakan dalam uji Mann-Whitney. Untuk sampel kecil N1 atau N2 kurang dari 20. Untuk sampel kecil di mana N1 atau N2 kurang dari 20, maka digunakan rumus umum dari uji Mann-Whitney. Berikut statistik uji yang digunakan untuk sampel kecil. U1 sama dengan N1 dikali N2 dikurangi U2. U2 sama dengan N1 dikali N2 dikurangi U1. Bisa menggunakan salah satu rumus di atas. Nah, untuk mencari U1 dan U2 seperti berikut. U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 tambah 1 per 2 dikurangi sigma R2. U2 sama dengan N1 dikali N2 tambah N1 dikali N1 tambah 1 per 2 dikurangi sigma R1. Keterangan. U1 sama dengan statistika uji U1, U2 sama dengan statistika uji U2, R1 sama dengan jumlah rank sampel 1, R2 sama dengan jumlah rank sampel 2, N1 sama dengan banyaknya anggota sampel 1, N2 sama dengan banyaknya anggota sampel 2. Setelah mendapatkan nilai statistika uji U1 dan U2, kemudian mengambil nilai terkecil dari kedua nilai tersebut. Nilai terkecil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tabel Mann-Whitney. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari uji Mann-Whitney.
Nah, contohnya yaitu di sini terdapat soal, seorang guru matematika ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai hasil belajar siswa mata pelajaran matematika pada kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Nah, penelitian ini menggunakan sampel 9 siswa kelas eksperimen dan 7 siswa kelas kontrol dengan taraf nyata yaitu 5%. Nah, datanya sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini ada perumusan hipotesisnya. Nah, ada HO yaitu tidak terdapat perbedaan nilai hasil belajar siswa mata pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. H1-nya yaitu terdapat perbedaan nilai hasil belajar siswa mata pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan terlebih dahulu nilai kelas eksperimen dan nilai kelas kontrol dari tabel yang awal atau tabel soal ke tabel yang baru. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bisa mengurutkan nilai kelas eksperimen dan nilai kelas kontrol dari urutan kecil ke urutan terbesar. Namun, urutannya itu dijadikan satu antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, caranya yaitu di sini kita lihat terlebih dahulu nilai yang paling kecilnya. Nah, di sini nilai paling kecil kan 30 ya. Nah, nilai paling kecil ini 30. Nah, nilainya itu ada 2, maka urutannya itu urutan ke-1 dan ke-2. Namun, kita tulisnya yaitu urutan ke-1 ditambah urutan ke-2 dibagi 2. 2 itu karena jumlahnya angka 30 itu ada 2. Maka hasilnya 1 tambah 2 yaitu 3 dibagi 2 yaitu 1,5. Maka urutan untuk nilai data 30 yaitu urutannya 1,5. Nah, selanjutnya nilai yang terkecil yaitu ada 40, ada di Dian dan Intan. Nah, tadi kan yang 30 itu urutan ke-1 dan ke-2, maka yang 40 ini urutan ke-3 dan urutan ke-4. Maka urutannya yaitu 3 ditambah 4 dibagi 2, yaitu 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Maka urutannya 3,5, sini 3,5. Lanjut, habis itu nilai terkecilnya yaitu selanjutnya ada 50. Nah, tadi yang 40 itu kan urutan ke-3 dan ke-4. Maka yang 50 ini menjadi urutan ke-5. Selanjutnya ada 55. Di sini 55-nya hanya 1. Nah, di sini habis urutan ke-5, maka di sini jadinya urutan ke-6. Habis 55 ada nilai terkecilnya yaitu 60. 60 di sini nilainya hanya 1, maka urutannya yaitu urutan ke-7. Lalu habis 60 ada 65. Nah, 65 di sini nilainya ada 2 ya. Nah, tadi kan nilai 60 ini urutannya ke-7 ya, berarti yang 65 ini urutannya ke-8 dan ke-9. Maka cara menghitungnya 8 ditambah 9 dibagi 2, yaitu 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Maka urutan untuk nilai 65 yaitu 85. Nah, selanjutnya ada 70.
70 di sini hanya satu ya. Tadi kan ada urutan 8 dan 9. Maka nilai untuk 70 urutannya yaitu 10. Lalu ada 72. Nah, 72 ini berarti urutannya urutan ke 11. Lalu ada 75. 75 hanya ada satu nilai. Berarti urutannya yaitu 12. Selanjutnya ada nilai 80. 80 hanya ada satu, maka urutannya ke 13. Selanjutnya ada 85. Nilai 85 di sini nilainya ada 2, yaitu dari beta dan alfi. Nah, berarti di sini urutannya ke urutan 14 dan 15. Maka nilainya 14 ditambah 15 dibagi 2, yaitu 29 dibagi 2 sama dengan 14,5. Di sini juga 14,5. Tadi yang nilainya 85 itu berada di urutan ke-14 dan urutan ke-15, maka nilai 90 berada di urutan ke-16. Selanjutnya bisa kita jumlahkan urutannya. 12 ditambah 14,5 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 6 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 8,5 dan ditambah 3,5, yaitu hasilnya 94,5. Lanjut untuk R2, yaitu 14,5 ditambah 8,5 ditambah 7 ditambah 1,5 ditambah 3,5 ditambah 1,5 dan ditambah 5 sama dengan 41,5. Selanjutnya kita setelah menghitung rankingnya atau urutannya, kita menghitung U1-nya. Nah, rumusnya yaitu U1 sama dengan N1 dikali N2. N1 ini merupakan banyaknya anggota sampel 1, N2 ini merupakan banyaknya anggota sampel 2. Lalu ditambah N2 dikali kurung buka N2 ditambah 1 kurung tutup dibagi 2 dikurang sigma R2. Sigma R2 ini merupakan jumlah dari rank pada sampel kedua. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Nah, untuk N1 di sini, yaitu kan tadi banyaknya anggota sampel 1. Nah, banyaknya anggota sampel 1 itu ada 9. Lalu dikali banyaknya sampel kedua, yaitu ada 7. Lalu untuk N2-nya kita masukkan juga 7. 7 tambah 1 dibagi 2 dikurang sigma R2. Nah, R2 di sini tadi R2-nya yaitu 41,5. Lalu kita hitung 9 kali 7 yaitu 63 ditambah 7 dikali 8. 8 di sini dapatnya dari 7 tambah 1. Lalu dibagi 2 dikurang 41,5. Lalu 63 ditambah 7. Nah, di sini 8 bisa dibagi ya dengan 2, yaitu 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti di sini dikali 4.
dikurang 41,5. Nah, lalu 63 ditambah 7 kali 4 yaitu 28 dikurang 41,5. Lalu 63 ditambah 28 yaitu hasilnya 91. 91 dikurang 41,5. Lalu 91 dikurang 41,5 yaitu hasilnya 49,5. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung U2 dan mencari kesimpulan dari hipotesis yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dea Aldina. Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk mencari nilai dari U2. Adapun rumus dari U2 yaitu U2 sama dengan N1 dikali N2 plus N1 dikali buka kurung N1 plus 1 tutup kurung per 2 dikurangi sigma R1. Nah, di sini nilai dari N1-nya 9 dan N2 7, maka kita akan masukkan ke dalam rumus. U2 sama dengan 9 dikali 7 plus 9 dikali dalam kurung 9 plus 1 per 2 dikurangi 94,5. 9 dikali 7 yaitu hasilnya 63 plus 9 dikali 9 dalam kurung 9 plus 1 hasilnya yaitu 10. Jadi U2 sama dengan 63 plus 9 dikali 10 dikali dalam kurung 10 per 2 dikurangi 94,5. 9 dikali 10 hasilnya 90. Jadi U2 sama dengan 63 plus 90 per 2 dikurangi 94,5. Nah, U2 sama dengan 63 plus 90 dibagi 2 hasilnya 45 dikurangi 94,5. Maka U2 sama dengan 63 ditambah 45 yaitu hasilnya 108 dikurangi 94,5. Jadi nilai akhir dari U2 yaitu 13,5. Nah, ini kita pertebal. Kemudian dari kedua nilai tersebut diambil nilai terkecil yaitu 13,5 yang digunakan untuk membandingkan dengan tabel Mann-Whitney. Di sini ada dua tabel. Yang pertama one-till testing, tapi kita menggunakan tabel yang kedua yaitu two-tail testing. Karena N1-nya 9 dan N2-nya itu 7 dan menggunakan 0,5, kita lihat 9 ke 7 itu hasilnya 12. Kesimpulannya, oleh karena nilai U statistik uji lebih besar dari nilai U tabel Mann-Whitney, yaitu 13,5 lebih besar dari 12, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk kesimpulannya,
Jadi kesimpulannya yaitu karena nilai uji statistik lebih besar dari nilai utabel yaitu 13,5 lebih besar dari 12, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi tidak terdapat perbedaan nilai hasil belajar siswa mata pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.